Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di waktu di sini ya. Kali ini Engkong akan merapat ke sekolahnya Fahri untuk mendampingi Fahri dalam pengambilan surat tanda kelulusannya Fahri. Bagaimanapun juga kita bahagia ya, karena juga Fahri maupun saya juga yakin kalau Fahri pasti juga masih mempertahankan nilai-nilainya yang berprestasi. Untuk segi kebahagiaannya di situ mungkin, tapi untuk segi kesedihannya ya wallahi sekali lagi nggak tahu deh apakah Fahri nanti masih bisa meneruskan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi karena keterbatasan finansial saya ya sebagai bapaknya. Bahkan untuk uang pendidikan aja di sekolahnya sekarang ini masih ada sangkutan sayanya, kurang lebih 1,5 juta lah, apa mungkin lebih kayaknya sih, itu yang belum bisa kami lunasin. Tapi ya bismillah, semuanya mudah-mudahan itu semua Allah yang atur masalah rezeki. Yang penting saya tetap terus ikhtiar aja gitu teman-teman. Oke, nanti kalau udah sampai sekolahan dilanjut, skip dulu ya teman-teman. Ini sekarang kita udah sampai depan sekolahnya Fahri untuk menghadiri undangan untuk pengambilan kelulusan sekolah, kelulusannya Fahri. Sebentar saya pindahkan kamera ke belakang. Ya, ini dia sekolahnya Fahri. Tuh kelasnya di situ, di atas itu tuh. Ya, kelasnya di atas itu. Untuk mengambil kelulusan, tanda kelulusan Fahri. Gitu ya teman-teman. Ya, semoga aja apa yang kita harapkan, Fahri masih bisa mempertahankan kualitas sekolah, kualitas nilai sekolahnya dia Pak ya teman-teman, masih bagus lah gitu. Oke teman-teman, ntar dilanjut ya teman-teman. Kami udah ada di atas di ruang pertemuannya, ruang pertemuan untuk orang tua murid dan guru. Namun masih sepi banget ya teman-teman, masih sepi banget, belum hadir semua kayak gitu. Sebentar ya, masih sepi banget, masih sepi ya Pak ya, belum datang semua ya. Oh tuh teman-teman, masih sepi banget, belum datang semua. Ya sudah, nanti dilanjut lagi. Baiklah, sekarang kita udah kumpul di ruang kelas, di ruang pertemuan. Tapi ya memang masih sepi ya, dan karena memang muridnya totalnya cuma ada berapa Fahri? 34 ya? 24. Oh, cuma ada 24 orang gitu. Untuk di kelasnya Fahri ada 24 doang. Seperti ini kondisinya. Ya, jadi orang tua muridnya belum semua sih sepertinya yang hadir ya teman-teman. Sepertinya belum semua yang hadir. Ya, jadi sepertinya belum semua yang hadir. Dan memang juga belum dimulai juga ya gitu. Ya udah, kita tunggu pengumuman apa aja yang bisa yang bisa kita dengarkan nanti gitu teman-teman. Ya semoga aja Fahri juga masih bisa mempertahankan nilainya ya, yang cukup berprestasi. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam agenda kegiatan pengumuman dan juga penyerahan surat kelulusan kelas 9 SMP Al-Mizan tahun pelajaran 2021-2022. Dan terima kasih atas kehadirannya. Untuk selanjutnya, Salam. ya untuk selanjutnya
yang terhormat para wakil kepala sekolah, Ibu Jamila Aryani selaku wakil kepala bidang kurikulum dan Ibu Maria Ulfa selaku wakil kepala bidang kesiswaan sekaligus wali kelas 9 serta Dewan Guru dan staf TU yang mungkin tidak hadir di ruangan ini, dan yang saya banggakan orang tua wali murid peserta didik kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang mendung syahdu ya, diiringi oleh hujan tadi pagi, mudah-mudahan ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menuturkan niat Bapak Ibu untuk hadir ke sekolah ini, yang tentunya ini mungkin bukan mungkin, ini pasti bagian yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, ya, baik kami, putra putri Bapak Ibu dan tentunya orang tua. Ujian gitu ya, yang namanya kita nih hidup mau naik kelas gitu kan, sama Allah juga pasti diuji gitu kan. Nah sama, lulus juga anak-anak diuji gitu. Nah itu ujiannya namanya ujian sekolah yang menentukan kelulusan. Untuk syarat-syaratnya sudah kami sampaikan gitu ya, syarat kelulusan itu. Terutama syarat kelulusan yang paling utama adalah mereka mengikuti sekian program yang ada di sekolah, termasuk semua ujian. Jadi ada pun beberapa kendala yang sedikit membuat mereka mengalami sedikit kesulitan gitu ya, yaitu pada saat ujian praktek Bapak Ibu. Kenapa? Karena ujian praktek itu mereka mandiri, sendiri-sendiri, nggak barengan. Walaupun ada sebagian yang dikerjakan secara berkelompok. Kami sudah berusaha mendesain, gitu ya, semaksimal mungkin gitu ya, supaya bisa diikuti gitu ujian prakteknya semudah mungkin gitu. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ya itu ada beberapa materi yang akhirnya kami ya sudah ya ini nggak usah diujikan gitu. Kenapa? Atas semuanya. Ya sebagai informasi, jadi untuk anak-anak lulus itu ya Bapak Ibu, mereka itu harus ada nilai rapor dari kelas 7 semester 1 sampai semester 5, ya sampai kelas 9 semester 1. Lalu untuk ujiannya itu ada ujian sekolah, ujian tertulis dan juga ujian praktek. Nah, itu sesuai dengan standar kurikulum 2013 ya. Kalau dulu mungkin ujian tulis aja gitu. Kalau sekarang ujian tulis dan juga ujian praktek. Nah, kenapa ada ujian praktek juga? Karena kalau kita mengandalkan ujian tulis, nilainya kalau Bapak Ibu tahu ya, mungkin yang lulus itu yang sesuai dengan kriteria hanya beberapa anak ya. Yang lain ada yang 4, ada yang 5, nilainya seperti itu. Jadi harus ada tambahan dari nilai praktek. Untuk nilai prakteknya yang belum itu nanti semuanya ada 10 level. Jadi mungkin ada yang anaknya tuh tinggal 1 lagi Pak
satu kelulusan bagi peserta didik tahun pelajaran 2021-2022 pada SMPL Medan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini. Dan yang kedua, peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum 1 diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Cibinong tanggal 15 Juni 2022 oleh Kepala SMPL Mizan Ibu Ilma Muna SSI. Untuk selanjutnya, Ananda Aditya Pasa dinyatakan lulus, Agil Roswanto dinyatakan lulus, Ahmad Rahali dinyatakan masih ditangguhkan, Ahmad Rijal ditangguhkan, Amru Zulkarnain lulus, Anindita Afitania Wiharja lulus, Ardiansyah lulus, Fajar Hidayat ditangguhkan, Gita Rahmawati lulus, Iltanur Aini lulus, Lia Aulia lulus, M. Fiona Fajri ditangguhkan, Maulana Rizky Aditya ditangguhkan, Muhammad Fahri Fauzan lulus, Muhammad Ali Zulkarnain lulus, Muhammad Nafis Alexis ditangguhkan, Muhammad Rizky ditangguhkan, Muhammad Jaki Al-Fauzan ditangguhkan, Naila Keisha Salsabila lulus, Noval Febriansyah ditangguhkan, Putari Fahrezi ditangguhkan, Raden Muhammad Indra ditangguhkan, Rahmatuz Zahra lulus, Rahmat Rivaldo lulus, Rega Putra Pratama ditangguhkan, Sarudin lulus, Sandi Resmana Saputra ditangguhkan, Sarudin Aulia lulus, dan Zaid Mabruri lulus. Ya, itulah Ya Allah, Fahri lulus, ya Allah. lulus dan juga masih ditangguhkan. Untuk selanjutnya sambutan dari wali kelas 9 Ibu Mariova, kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mahasiswa Ibu Ilma Muna SSI, yang terhormat Ibu Wakil Guru Ibu Nurina Ariane, dan yang saya hormati Bapak Ibu murid peserta di kelas 9 dan peserta di kelas 9 yang hadir pada hari ini yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini Bapak Ibu sekalian semua dapat hadir untuk mengambil dan mengetahui apakah putra dan putrinya lulus atau ditangguhkan. Salawat salam semoga tercurahkan semoga di yaumul akhir nanti kita mendapatkan kesempatan ini. Baik, alhamdulillah untuk dari saya tadi sudah disampaikan oleh Bapak kurikulum mengenai yang sudah lulus dan belum. Gitu. Menurut sejarah, ya maksudnya dari tahun sebelumnya, untuk baru tahun ini paling banyak siswa dan siswinya yang ditangguhkan. Sebetulnya mahasiswa ini dari kelas 7 semester 2 pas mulai Maret ya, waktu itu kayak ada COVID-19, mulai kita belajar dari di rumah. Seharusnya kalau di rumah sebenarnya kan udah pendidikannya sama orang tua langsung, mungkin sebenarnya harusnya lebih ini ya, tapi ternyata hasilnya ini seperti ini di akhirnya gitu. Ini di ujian praktek sudah dikejar-kejar dari sebelum hari raya Idul Fitri gitu, kami dikejar-kejar baik anaknya maupun orang tuanya, kami telepon, kami suruh hadir ke sekolah. Alhamdulillah yang segera merespon dan lulus menyatakan hari ini gitu. Tapi masih ada beberapa yang tidak merespon gitu. Saya sangat menyayangkan sekali apabila misalnya saya mencoba untuk saya kirim pesan WhatsApp via Japri gitu, tolong direspon dan lain sebagainya gitu. Jadi apapun itu dibalik dari sekolah ya, untuk di lain waktu gitu.
pendidikan anak, apalagi ada laporan dari orang guru dari sekolahnya, tolonglah segera direspon. Jadi soalnya saya sudah berusaha gitu, tapi saya nggak bisa nih, sudah nggak bisa nih ngirimin anaknya gitu. Jadi saya butuh bantuan dari orang tua. Gimana kita sama-sama? Karena kewajiban kami untuk mendidik putra dan putri Bapak Ibu semua di sini sudah kami jalankan. Ya, begitupun sekarang kewajiban Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan seluruh biaya yang ada di sekolah ini. Dan ini juga ada sedikit catatan uang kas gitu, uang kas kelas ada yang masih belum diselesaikan. Yang untuk semester 1 kemarin sudah pas ambil rapot, semester 1 sudah selesai, semester 2 belum selesai, nanti saya minta itu tolong dibayarkan juga. Gunanya itu apa? Nanti uang kas ini insya Allah akan diberikan sesuatu untuk sekolah itu dari putra dan putri Bapak Ibu sekalian untuk kenang-kenangan di sini. Mudah-mudahan nanti yang diberikan itu bermanfaat. Ya, jadi ada setidaknya itu ya, kita itu sebagai sedekah ya. Jadi sedekahnya tetap mengalir dan tidak ada orang yang mengalir. Ya untuk alhamdulillah pada hari ini hadirnya lebih banyak, ada banyak dari sebelum bagian rapor. Saya juga berharap ketika nanti pembagian rapor kelas 9 Bapak dan Ibu juga dapat hadir semua dan tidak kurang dari yang hadir hari ini. Ya, karena itu juga rapor terakhir dan saya harapkan juga pada saat pembagian rapor sudah selesai semua administrasi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya diberikan rezeki yang banyak, halal dan berkah untuk mendidik dan menyekolahkan putra dan putrinya sehingga mereka nanti dapat mencapai cita-citanya. Amin. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Marianka. Alhamdulillah acara pengumuman kelulusan sudah selesai kita laksanakan ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Marilah jika ada salah mohon dimaafkan, maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya lulus, nanti akan saya panggil ya sesuai tadi. Bagi yang belum lulus nanti menghadap ke belakang ya. Sesuai yang Pak Kayaknya masih rajin bikin ini nih, film-film. Ya baru itu yang bisa saya cari. Saya siapa tahu lah dapat dari situ. Jadi pasti langsung gimana nih? Pesantren ya? Rencananya sih pesantren lagi, tapi ya semua kembali ke kondisi juga sih. saya gurunya yang punya pembelajaran Fahri alhamdulillah emang cerdas ya Pak anaknya, prakteknya juga sudah selesai semua. Saat lulusannya iya sama ini Pak maaf ini kan ya Pak ya pembayarannya Iya tahu.
baru masuk 200. 800 ya, harusnya kan 1.600.000. Masih Iya, 850.000 lagi. Kita direkam, Pak. Iya, nanti ibu mohon izin barangkali. Hah? Jangan. Oh. Apa? Kalau untuk masalah ini Oh gitu ya, itu nanti yang dipotong. Dikat Pak ya. Iya, ini sama LKS Pak ya, yang kelas 9-nya kan 2 kali semester, terus PTS-nya ya. KT-nya kan yang kelas 9-nya ini kan 2.555.000 kan belum ada uang masuk Pak ya. foto Iya, dari semuanya. SPP Pak, SPP kelas 9 ya, udah sama apa nih gitu sih Pak? Ya ini juga ya. Ini juga ya. Dia kayak segini lagi ya? Jadi total termasuk yang ini. Iya semuanya. Total Ya, semua 3 juta. dari awal masuk sampai 37.000. Iya. Ada rezekinya di baik. Sebenarnya juga segera lah dari anak YouTube saja. Dengan Udah nyari beasiswa kali Pak gitu. memang saya juga lagi kasapus itu minta tolong sama lembaga Iya. dermawan juga. Saya harus dilanjutkan ya Pak ya. Ya, memang itu yang saya inginkan karena memang juga dari kualitas IQ-nya juga lumayan. Dia juga memang Kita menerima sama itu juga memang tipenya juga dia nggak mau, dia nggak suka main, dia di rumah belajar atau kalau udah jenuh belajar main game gitu aja. Alhamdulillah. ya mudah-mudahan ada rezekinya pergi ke sini dan saya teruskan pendidikannya gitu ya Pak ya. Hari di bawah tapi ini buat nenek doang. Ya teman-teman, kembali kita udah di rumah nih ya teman-teman, sampai dan hasil Fahri alhamdulillah memuaskan ya. Walaupun sedikit berkurang nilainya tapi tetap masih cukup berprestasi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri hasil prestasinya Fahri ya. Sekarang kamera kong ke belakang dulu biar gampang kong memberitahunya. Nah inilah Fahri hasilnya ya teman-teman. Ya ini namanya Fahri, Muhammad Fahri Fauzan, nama bapak. Ini alamat zaman dulu ya, waktu karena kita KTP kartu keluarga belum ganti, masih alamat yang zaman dulu yang udah dijual rumahnya. Dia lulus dengan nilai prestasi masih cukup baik ya. Tuh. Walaupun ada sedikit penurunan tapi tetap masih cukup baik teman-teman. Nah tuh rata-ratanya. Ini fotonya Fahri. Ya jadi seperti ini teman-teman. Sekarang agak dijauhin ya tuh hasilnya. Cuma tetap nggak engkong campur aduk ya teman-teman. Bahagia sekaligus juga sedih ya teman-teman. Sebentar ya. Bahagia dan juga sedih. Sebentar kamera kembali ke kamera belakang. Kamera depan maksud engkau. Ya bagaimana nggak merasa bahagia campur aduk sedih? Bentar. Karena ternyata yang engkau perkirakan kami masih punya tunggakan dari sekolahnya sebesar 1,5 juta, ternyata totalnya 3.375.000 itu dari keseluruhan administrasi plus uang kas senilai 60.000 yang masih ada tunggakan. Kewajiban kami harus melunasinya gitu. Itu yang membuat saya sedih ya. Dari mana uang segitu bisa untuk membayarnya? Walaupun itu memang kewajiban kami untuk membayar itu semua kewajiban kami. Karena pihak sekolah sudah melimpahkan semua kewajibannya mendidik Fahri dengan baik, supaya Fahri cerdas, pintar. Itu udah kewajiban sudah ditunaikan semua untuk Fahri dari pihak sekolah. Tinggal saya sebagai orang tuanya benar-benar belum bisa menunaikan kewajiban
membayar tunggakan sekolah itu yang sebesar 3.375.000 plus 60.000 uang kasnya. Kalau 3.375 itu adalah seluruh administrasi termasuk tunggakan. Waktu Fahri masuk ke situ kita masih banyak tunggakan ya, uang pendaftaran segala macam. Sedih Ngkong di situ. Satu kesedihan, yang keduanya kenapa? Kita untuk melunasi kewajiban kami aja, kewajiban kami terhadap pihak sekolahnya Fahri aja entah nggak tahu dari mana. Apalagi bagaimana caranya Fahri bisa juga melanjutkan ke sekolah ke jenjang SMK atau SMA atau apalah gitu. Dari mana lagi kami punya biaya? Itulah yang kami sedih. Jadi kemungkinan besar Fahri akan putus sekolah bila mana memang tidak ada seorang dermawan pun yang mau membantu menyelamatkan masa depannya Fahri. Karena Fahri cukup berprestasi. Ya Fahri cukup berprestasi gitu loh. Aduh mana sih? Tuh ya. Fahri cukup berprestasi. Tapi bagaimana gitu? Saya juga udah berulang-ulang dari dulu beberapa bulan yang lalu minta bantuan-bantuan ke lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga kemanusiaan. Tapi mereka semua membantunya ya kalau ini ukuran saya ya, menurut saya pribadi ya, setengah hati gitu loh. Nggak mau bener-bener dibelain masa depannya Fahri, cuma ngasih. Ada salah satu lembaga sosial kemanusiaan yang cukup besar ya, hanya memberikan iming-iming, mimpi-mimpi di siang bolong aja. Faktanya ternyata lembaga itu hanya membayarkan uang sekolahnya, uang seragam doang. Yang padahal di awal sekalipun saya masih punya buktinya semua, rekaman teleponnya semua, WA-nya. Awalnya mereka memberikan iming-iming Fahri akan diselesaikan biaya sekolahnya dan akan dibantu ke jenjang pesantren setelah lulus SMP ini. Tapi katanya di tengah jalan sekian minggu kemudian mereka memberikan informasi lagi atau memberitahukan ke kami lagi, ternyata mereka tidak jadi untuk membantu Fahri seperti itu, dengan alasan katanya belum ada programnya. Masa iya sih untuk pendidikan sekolah, apalagi yang memang anak ini cerdas ya, Fahri ini cerdas, masa iya sih nggak bisa gitu loh, dengan alasan nggak ada programnya di lembaganya itu, nggak ada programnya untuk membantu pendidikan sekolah anak. Sedih di situ gitu. Oh ya, saya juga meminta maaf. Ini harus diungkap tujuannya. Pertama sekali saya meminta maaf kepada pihak sekolah, kepada kepala sekolah dan seluruh guru-guru maupun ketua yayasan, pemilik yayasan sekolahnya Fahri. Ini saya merasa ini harus diungkap biaya-biayanya itu. Kenapa? Karena memang jujur kami secara logika tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Jadi saya khususnya sebagai orang tuanya akan sedang berusaha untuk mencari dermawan yang baik hati di luar sana untuk menyelamatkan sekolahnya Fahri, menyelamatkan pendidikannya Fahri, masa depannya Fahri, juga untuk mencari donatur atau dermawan yang mau juga membantu melunasi kewajiban kami terhadap pihak sekolah. Yang kewajiban kami masih gantung lagi atau masih belum bisa kami lunasi sebesar 3.375.000 seluruh administrasi plus uang kasnya 60.000. Itu nanti bisa dikonfirmasi langsung ke pihak sekolah. Jadi mohon maaf untuk seluruh pengurus sekolahnya Fahri. Kalau ini terpaksa harus saya utarakan semua. Saya
up ya, saya upload. Karena apa? Tujuan kami bukan untuk apa-apa, tujuan kami justru kami ingin sedang mencari dermawan-dermawan atau lembaga-lembaga sosial kemanusiaan yang sekali lagi yang mau menyelamatkan masa depan Fahri. Karena Fahri ini orang yang anak yang cerdas, bukan anak yang abal-abal, yang dia memang rajin belajar. Dia hampir bisa dibilang nggak pernah mau main seperti anak-anak lain, ngumpul-ngumpul, kongko-kongko. Enggak, Fahri di rumah belajar, main game, atau nemenin bapaknya ngonten YouTube. Hanya itu aja. Makanya sayang sekali kok sampai tidak diselamatkan gitu loh masa depannya Fahri. Tadi udah bisa dilihat sendiri ya, nilainya walaupun agak sedikit menurun, tapi ya alhamdulillah. Menurunnya kenapa ya? Karena mungkin Fahri juga punya beban. Nanti Fahri apakah bisa melanjutin sekolah atau enggak? Karena apa? Karena untuk di sekolahnya sendiri bapaknya masih punya tanggungan kewajiban terhadap sekolah yang sebesar itu. Jadi mungkin beban buat Fahri yang akhirnya nilai sekolahnya, nilai pendidikan agak menurun gitu ya. Kami berharap lah siapapun yang menonton ini yang ingin membantu menyelamatkan masa depannya Fahri ya, karena sangat disayangkan Fahri kalau harus kandas sekolahnya, putus sekolah. Karena Fahri termasuk anak yang cerdas dengan nilai yang cukup berprestasi. Kami mohon, siapapun yang nonton ini, kami mohon bantu Fahri, selamatkan masa depannya Fahri. Kami mohon. Pertama, tolong bantu kami untuk menyelesaikan kewajiban kami terhadap sekolahnya Fahri yang kami masih punya tunggakan sebesar, yang jujur Kak, saya sendiri nggak tahu dari mana harus membayar itu, karena untuk YouTube saya sendiri belum bisa menghasilkan apa-apa uangnya, masih sangat kecil gitu, sangat kecil, nggak tahu kapan baru berhasil, apalagi dengan tontonannya, viewersnya yang cuma ratusan orang per video rata-rata. Sampai kapan saya harus menunggak kewajiban kami terhadap pihak sekolahnya Fahri yang tadi udah saya sebutkan sebesar 3.375.000 plus 60.000 itu. Nggak tahu dari mana gitu. Belum lagi nanti Fahri harus melanjutkan ya disayangkan kalau sampai Fahri putus sekolah, intinya itu. Jadi siapapun yang menonton konten saya ini, bantu kami, please bantu kami, bantu selamatkan Fahri, masa depannya Fahri. Ya, Fahri bukan anak yang bodoh, Fahri bukan anak yang pemalas, udah dibuktikan dengan prestasi sekolahnya, prestasi pendidikannya, gitu. Dan dari SD, dari TK maupun sampai sekarang pun dia anak yang berprestasi, gitu, bisa di cross check ke sekolahnya masing-masing nanti. Jadi kami mohon, siapapun yang nonton ini, kami mohon selamatkan masa depannya Fahri, khususnya para dermawan yang membuat konten-konten sosial, membuat konten-konten membantu sesama ya. Kami mohon bantu kami, bantu Fahri, masa depannya Fahri, itu aja. Untuk kami bisa dihubungi di mana? Di deskripsi ada nomor WA aktif sejak 2016 kalau nggak salah, saya lupa, sekitar itulah ya. Bisa hubungi kami. Kami sendiri ada di Cikaret, Cibinong, Bogor, di Kelurahan Harapan Jaya, di Kampung Keramat. Pokoknya bisa dikomunikasikan lewat WA, nanti saya share log, saya kasih alamat yang lengkapnya. Itu aja, kami mohon dengan sangat. Itu aja yang harapan besar kami. Barangkali penonton ada yang ingin membantu menyelamatkan masa depan Fahri, entah sifatnya kolektif atau bagaimana, kami mohon. Itu aja. Sangat disayangkan sekali lagi dengan prestasinya Fahri yang cukup baik ya, terusnya dia harus putus sekolah. Akhirnya nanti juga dia mentalnya akan down ya. Itu yang dikhawatirkan sekali sama saya, kok sampai mentalnya dia down gara-gara putus sekolah gitu. Sekali lagi saya perlihatkan nilainya Fahri ya, sebentar. Iya, inilah nilai Fahri dia ini ya. Ini Fahri ya, dia di sekolah ini, sekolah SMP Islam ya.
Fahri. Ini alamat yang dulu, rumah yang dulu udah dijual. Kenapa masih pakai alamat itu? Karena saya belum bisa untuk ganti KTP ya, alamat KTP maupun kartu keluarga, karena saya sendiri belum tahu rumahnya di mana. Di sini pun saya masih numpang sama orang tua. Nah, ini nilainya Fahri cukup baik. Nilai Fahri walaupun ada sedikit penurunan tapi cukup baik. Fahri itu nilai rata-ratanya sangat disayangkan kalau sampai Fahri putus sekolah gitu. Dia akan bisa lebih berprestasi lagi lebih dari ini gitu kalau dia mentalnya nggak down. Dia nih agak-agak turun nilainya karena ya itu dia terbebani. Bagaimana ya, apakah saya, kata Pak ini dalam hati Fahri ya, saya yakin itu, bagaimana saya bisa nerusin sekolah ya, karena untuk kewajiban tunggakan ke sekolahnya aja bapaknya belum bisa ngelunasin yang sebesar itu. Ini seperti itu, makanya dia agak sedikit menurun karena ada beban mental di situ. Jadi kami mohonlah untuk semua para penonton, bantu selamatkan masa depan Fahri. Itu aja yang kami harapkan. Ya gitu aja ya. Baiklah, itu aja yang bisa saya katakan ya teman-teman. Saya nggak tahu lagi harus bagaimana. Saya hanya terus berharap, saya terus minta sama Allah, biar Allah nanti yang membolak-balikan hati kalian, hati orang-orang yang dermawan untuk mau menyelamatkan masa depannya Fahri. Saya meminta sama Allah agar benar-benar ada dermawan-dermawan yang mau menyelamatkan masa depannya Fahri, karena sayang sekali kalau Fahri sampai kandas, tidak bisa lanjut sekolah dengan prestasi yang cukup baik. Ya sedih rasanya. Sebenarnya ini kan Fahri termasuk bibit unggul penerus bangsa. Ya, Fahri sekali lagi bibit unggul untuk penerus bangsa. Kalau ini tidak diselamatkan, bagaimana gitu? Udah itu aja teman-teman, harapan besar kami semoga ada dermawan-dermawan yang benar-benar ingin menyelamatkan masa depan Fahri. Itu aja yang bisa saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.